Jumpa lagi teman-teman. Selamat sore. Dan di video kali ini kita sedikit akan membahas atau mereview mata solder yang sudah aus teman-teman, atau sudah rusak, tapi kita perbaiki kembali dengan cara seperti ini. Itu bisa kita gunakan kembali dan bisa hampir sama dengan mata solder merek Deco ya. Ini ada apa teman-teman, justru mata solder yang sudah rusak sudah bisa pulih seperti ini. Jadi tipsnya begini teman-teman ya, namun kami tidak membuat videonya ketika kami ulas. Ini mata solder biasa yang terbuat dari tembaga, namun karena seiring waktu dia aus teman-teman dan habis. Terus ada inisiatif untuk memperbaiki matanya ini. Kami las dengan menggunakan kuningan teman-teman ya. Ini kami lapisi kuningan di bagian ujung teman-teman ya. Seperti yang teman-teman lihat, ini bukan tembaga, ini adalah kuningan ya. Kami las, dan kebetulan tadi ketika saya pasang teman-teman, elemen yang di sini juga putus ya. Nah, ini elemen bawaan solder, jadi kami sudah ganti dengan tipe yang sama atau watt yang sama, tetap 60 watt ya. Jadi tipsnya teman-teman, ketika teman-teman memiliki mata solder sudah aux, yang paling bagus atau paling terbaik untuk itu teman-teman, kita bisa melakukan pengelasan dengan menggunakan kuningan ya. Kita sambung keluar di sini teman-teman, ataukah kita melapisi kuningan ya. Di mana kuningan itu teman-teman, seperti ini, cukup bagus untuk melelehkan timah ya. Karena timah jenis ini yang saya pakai teman-teman adalah timah berjenis keras ya. Nah, ini dibanding yang merek-merek lain seperti merek pancing, itu lebih lunak dan lebih lembek ya teman-teman ya. Begitu kita solder, timah merek pancing itu cepat meleleh. Kalau timah jenis ini teman-teman, saya rasa timah paling keras ya. Dan dimana timah ini jikalau kita menggunakan solder yang kurang panas, maka timah ini hanya akan menggumpal ya, tidak meleleh teman-teman jenis ini. Tapi kalau kita gunakan solder besar atau solder yang wattnya tinggi 60 ke atas, itu bisa meleleh teman-teman ya. Ini namun kalau solder 40 watt ini teman-teman, ini agak malas meleleh ini timah semacam ini. Dan di sini kita kembali di mata soldernya ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kalau kebetulan mata solder kawan-kawan atau teman-teman sudah habis, maka teman-teman bisa melapisinya atau menambah dengan kuningan teman-teman ya, seperti yang saya contohkan di sini. Dan untuk itu teman-teman, di sini kita akan buktikan dengan timah yang keras ya. Nah, ini timahnya teman-teman ya. Ya, ini. Nah, ini kita akan uji. Ya, coba diperhatikan teman-teman. Nah, ini berlapis kuningan teman-teman ya. Saya rasa kalau kuningan itu teman-teman lebih bagus membuat timah meleleh daripada tembaga ya. Kalau tembaga itu nantinya teman-teman itu akan hitam ya. Kalau kuningan ini seperti yang saya contohkan di sini teman-teman, ini cukup bagus. Ini coba kita lihat, ini timah keras teman-teman ya, itu. Nah, ini sudah habis semuanya. Ini terus di sini teman-teman, ini di ujung ini karena sudah kita lapisi kuningan, dia bersih teman-teman ya. Ya, coba kita hempaskan dulu. Nah, ini. Dan jikalau kita lap teman-teman ya pakai jari aja ya, panas teman-teman, tapi apa boleh buat, sekedar membuktikan ya bahwa yang kita lapisi emas ini bisa kita lap seperti mata solder Deco teman-teman ya. Nah, ini teman-teman masih mengkilat ya. Ya, ini susah teman-teman karena kameranya tidak pakai tripod.
kita pegang saja makanya agak goyang-goyang ya. Ya, kita sudah kasih bersih teman-teman, ini kelihatan mengkilat ya. Ya, kita ulangi kembali teman-teman setelah kita kasih naik dulu ujung timahnya ya. Ini sudah timah teman-teman ya. Nah, ini tetap seperti semula tadi teman-teman ya, ketika mendapat timah. Nah, ini timah ini teman-teman, kalau timah keras seperti ini ya, kadangkala kalau saya menggunakan solder yang 40 watt ke bawah itu kadang hanya membuat jengkel saja ya, karena timah ini menggumpal. Namun kalau kita gunakan di sini teman-teman solder 60 watt dan mata solder yang sudah kita lapisi kuningan, cukup bagus teman-teman ya. Nah, ini kita solder aja terus teman-teman ya, karena penglihatan saja juga sudah agak kabur ya. Nah, ini teman-teman ya, sudah jatuh sebagian di sini. Nah itu, dia masih mengkilap teman-teman ya. Nah, itu, namun ada kayak benjolan-benjolan di bagian tengah itu teman-teman. Itu adalah cara menghaluskannya yang kurang tepat ya, atau cara menggerindanya ya. Namun di ujung teman-teman di sini masih mengkilap ya. Nah, ini yang berwarna kuning ini di dalam teman-teman, ini masih kuningan ya. Ya, jadi kita uji lagi di bagian tengahnya teman-teman ya. Nah, ini coba kita lihat di bagian tengah ya, kita zoom 2 kali dulu supaya teman-teman lebih jelas ini. Ini teman di bagian tengah, di ujung semuanya ya. Ini kurang fokus teman-teman ya. Kameranya teman-teman lagi kurang bagus. Ini di tengah-tengah teman-teman ya, ini. Semua ini sudah kita lapisi kuningan ya. Di tengah-tengah, di ujung semua kena teman-teman ya. Enak semuanya itu. Jadi tips saya ini teman-teman, kalau kebetulan teman-teman tidak percaya bahwa mata solder itu ketika nikelnya di bagian luar itu sudah rusak teman-teman, kalau menggunakan mata solder merek Deco, teman-teman bisa melapisinya dengan kuningan teman-teman ya. Nah, ini seperti ini teman-teman, ini kuningan teman-teman, bukan tembaga ya. Nah, ini teman-teman jatuh-jatuh semua, dan ini tidak hitam teman-teman ya. Jadi untuk itu teman-teman silakan buktikan sendiri apakah mata solder yang sudah aus itu bisa dilapisi kuningan atau tidak. Silakan teman-teman coba sendiri. Oke teman-teman, terima kasih dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.